Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak selalu memberikan motivasi, memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk mereka agar tampil di depan. Mereka diberi hak dalam batasannya tentu. Nah, beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan yang seperti itu. Memberikan tasjid, semangat, motivasi. Nah, kemudian mulai diajarkan dengan tanggung jawab, dihargai dan diberi penghargaan, dipercaya dan diberikan kepercayaan sesuai dengan batasannya, Nah, barangkali ini yang perlu kita perbaiki, di dalam mendidik anak-anak kita. Bukan hanya kita sebagai seorang guru, tetapi kita sebagai orang tua dari mereka. Usahakanlah semaksimal mungkin selalu memberikan dorongan, motivasi, lecutan semangat, diberi kesempatan untuk tampil, menyampaikan pendapatnya, diberi kesempatan untuk ikut berbicara, diberi tugas dan kepercayaan, dihargai apa yang telah dia lakukan. Ini yang terus ditanamkan. Jangan sampai kita menganggap anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa tetap sebagai anak-anak. Kemudian kita lantas mengatakan ya maklumlah anak kecil. Akibatnya mereka pun akan merasa dirinya masih kecil, masih anak-anak. Tapi dewasakanlah mereka. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saat itu beliau masih anak-anak pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah Islam untuk yang pertama kali di kota Mekah. Ibnu Mas'ud masih sangat muda, anak-anak. Disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berjalan keluar meninggalkan kota Mekah menuju pinggiran Mekah. Beliau berdua berjalan sampai akhirnya bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud yang sedang menggembalakan kambing-kambing milik tuannya. Karena kebiasaan anak-anak di zaman itu, walaupun masih anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan tanggung jawab. Menggembalakan kambing milik orang dengan upah tertentu yang telah disepakati. Nabi Muhammad pun pernah demikian. Pada suatu saat Rasulullah SAW bersama sahabatnya jalan-jalan. Kemudian beliau perhatikan sebagian sahabat menggembala kambing terus memberikan makanan tertentu, jenis-jenis rerumputan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, makanan yang terbaik untuk kambing adalah jenis rumput ini. Nabi memberikan arahan. Kata sahabat, dari mana Anda tahu ya Rasulullah? Kau tahu bahwa makanan yang terbaik untuk kambing itu jenis rumput ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dulu saya
pernah memiliki pengalaman menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan upah sebanyak 2 qirat. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Mas'ud yang masih anak-anak itu menggembalakan kambing milik tuannya. Rasulullah datang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq karena haus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai anak muda, apakah engkau bisa memberikan minum untuk kami dari air susu kambing yang engkau gembalakan itu? Jadi dari kambing-kambing yang digembalakan kan ada induknya yang bisa diperah susunya ya. Nah, Nabi alaihi salam meminta agar Ibnu Mas'ud memberikan air susu, memberikan minum untuk mereka berdua karena sedang haus. Kata Ibnu Mas'ud, nggak bisa. Ini bukan milik saya. Kambing-kambing ini bukan milik saya, tetapi milik tuan saya. Nggak bisa. Tidak berani untuk memerah susu kambing milik tuannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau begitu, bolehkah aku memerah susu dari kambing yang masih anak, masih cempe? Bisa dipahami cerita ini ya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Kisah ini dengan alur cerita yang demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Sanadnya sahih. Kata Nabi alaihi salam, kalau begitu ada enggak kambing betina yang masih muda? Masih muda berarti kan belum ada susunya ya. Belum ada susunya. Biar aku perah. Kata Ibnu Mas'ud, silakan, ambil aja. Nah, karena dalam pikiran Ibnu Mas'ud, apa ruginya kan begitu? Toh majikannya juga tidak akan marah. Barangkali kalau yang diperah adalah kambing yang memang sudah mengeluarkan susu dan bisa diperah, iya. Nah, tapi ini permintaan yang aneh. Kambing yang masih muda, betina, diperah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian mencari tempat. Nah, semacam disebutkan dalam riwayat tersebut batu yang cekung gitu ya, membentuk sebuah gelas atau tempat untuk menampung susu. Disiapkan, lalu Nabi Muhammad memerah dengan mengucapkan bismillah, diperah. Keluar susunya. Mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perah, keluar. Diminum. Abu Bakar juga kemudian minum. Setelah selesai dalam keadaan takjub dan terheran-heran, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Nah, wahai tuan, ajarkanlah untukku doa yang engkau ucapkan tadi." Nah, melihat semangatnya Ibnu Mas'ud untuk belajar, melihat semangatnya Ibnu Mas'ud untuk menimba ilmu, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam 2 kata yang kemudian itu akan memberikan pengaruh besar pada semangat dan diri sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innaka ghulamun mu'allam." Satu baris kalimat. Innaka ghulamun mu'allam. Innaka ghulamun mu'allam. Sungguh engkau ini anak muda yang cerdas. Lihat cara yang diambil oleh Nabi alaihi salam, menanamkan di benak, ditanamkan betul pada pola pikir anak itu, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa dia itu adalah anak yang cerdas, pintar. Karena cerdas dan pintar maka harus terus belajar. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, sejak itu aku belajar kepada Nabi alaihi salatu wasallam langsung dari mulut Nabi alaihi salam yang mulia, dari lisan beliau 70 surat dari Al-Quran. Pengaruh besar ketika orang tua mengatakan, kamu anak yang berbakti, anak saleh, kan begitu. Bukan
Misalkan kamu itu nakal, kamu itu. Coba kalau kemudian kalimat tersebut, kamu itu nakal, lalu melengket di otaknya, di memori dia, di pikirannya. Iya, saya nakal. Tapi berikan kata-kata yang penuh semangat, motivasi. Nah, innaka ghulamun mu'allam. Kamu itu cerdas, kamu itu pintar, kamu itu cerdas, kamu itu anak yang saleh. Nah, kamu pasti bisa, kamu akan berhasil, insyaallah, biidznillahi azza wajalla. Nah, ini pola pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama untuk kita orang tua sebagai ayah dan juga kepada kaum ibu. Jangan irit-irit dan jangan kikir-kikir untuk mendoakan anak, mengucapkan kata-kata yang penuh semangat. Ayo semangat, ayo. Nah, kamu harus bisa. Ayo, kamu harus bangkit. Nah, lupakan saja kekalahan itu, lupakan saja kegagalan itu. Nah, kalimat-kalimat yang demikian, yang subhanallah, Islam telah mengajarkan hal ini sejak 1400 tahun lebih yang lalu, yang kemudian diambil dan digunakan oleh mereka yang tidak faham tentang Islam. Itu motivator-motivator nasional, motivator-motivator besar, nah, yang orientasinya bukan agama tetapi penghasilan, menjadi seorang motivator agar mendapatkan penghasilan yang besar. Dia memotivasi orang pun untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan agar memiliki etos kerja, network yang kuat, kan itu. Motivator diundang perusahaan dengan biaya sekian puluh juta, pesertanya dikenai biaya sekian ratus ribu, sekian juta. Nah, padahal yang dia tanamkan apa? Cinta dunia. Bagaimana produksinya meningkat, kan begitu ya? Bagaimana menjalin partnership dalam pekerjaan, network yang baik. Nah, kemudian taat pada atasan, baik pada bawahan, kebersamaan. Nah, Islam sesungguhnya sudah mengajarkan hal yang seperti itu, tetapi di atas nilai-nilai agama, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan itu perlu dibangun, tetapi kebersamaan macam apa? Nah, semangat itu harus dijaga, tetapi semangat dalam konteks seperti apa? Nah, untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kata-kata singkat dari Nabi SAW tadi berpengaruh besar pada semangat Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih berusia sangat muda untuk belajar dan terus belajar. Nah, contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW secara resmi menunjuk, memilih dan mengangkat seorang anak muda untuk menjadi panglima besar sebuah pasukan besar, yang di dalam pasukan itu tergabung sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat senior, veteran Badar, veteran Uhud, pasukan besar. Di sana ada Umar ibn al-Khattab, di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, semua sahabat di sana. Nah, ini Nabi SAW mengangkat siapa? Mengangkat seorang panglima tertinggi yang usianya relatif sangat muda. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Nah, tetapi yang jelas umurnya masih jauh lebih muda dari sebagian anggota pasukan, bahkan sebagian besarnya. Nah, secara pengalaman, sahabat-sahabat yang tadi kita sebutkan, perang Badar ikut, perang Uhud ikut, pengalamannya jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada sahabat Usama bin Zaid. Tetapi kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk, mengangkat, memilih sahabat Usama bin Zaid yang masih berusia 19 tahun ketika itu menjadi panglima besar? Beliau ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa pola mendidik anak adalah berikan kepercayaan buat mereka.
Dan kepercayaan itu diberikan Nabi alaihi salatu wasallam bukan tanpa pertimbangan. Bukan tanpa pertimbangan, karena Nabi menilai, memandang, meyakini bahwa sahabat Usamah bin Zaid mampu melaksanakan tugasnya. Mampu melaksanakan tugasnya sesuai yang saya katakan tadi pada batasnya. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak sebatas menunjuk, memilih, mengangkat, tidak. Tapi beliau melihat, memandang bahwa sahabat Usamah bin Zaid akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi cobalah berikan kesempatan, berikan kepercayaan untuk anak-anak kita dalam berbuat, tampil, berkarya, nah, dalam batasannya. Jangan kemudian mengatakan, anak kecil sana, kan gitu. Nggak usah ikut-ikutan urusan orang besar sana. Padahal mungkin hal itu anak-anak sudah bisa mencerna, anak-anak sudah bisa mengikuti. Barangkali, kan begitu. Contoh kecil yang terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari di pesantren, misalkan di masjid seperti ini. Nah, ada di antara kita misalkan ngepel masjid. Setelah acara daurah seperti ini kan mungkin kotor, perlu dipel, disapu. Anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun ikut-ikutan juga. Cari kain sendiri, masukkan dalam air, terus lap-lap sendiri. Nah, iya, kita saat itu langsung mungkin marah, tersinggung, karena sudah bersih dibuat kotor sama mereka. Kan gitu, sudah dipel baik-baik, bersih, hampir kering, ini anak-anak nimbruk. Wah, ikut. Mestinya sikap yang benar bukan melarang mereka, bukan memarahi mereka, bukan mengusir mereka, malah bikin tambah kotor aja, ganggu aja. Tapi lihat, anak-anak ini ternyata punya keinginan ya. Punya motivasi untuk ikut membersihkan masjid. Lihat, tanpa kita perintah, tanpa kita minta, mereka sudah memiliki kesadaran untuk ikut membersihkan masjid, ikut mengepel lantai masjid. Tinggal diarahkan saja kan ya. Nah, apa susahnya, apa beratnya, dan itu sangat ringan tentu. Nah, kita posisikan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Nah, pengen ngepel kalian, gini caranya, sini kumpul. Kita relalah, sangat rela. Lantai tadi yang sudah bersih hampir kering, kemudian harus kotor lagi dan basah lagi, nggak ada masalah. Toh itu kita mendidik mereka, regenerasi nantinya. Bukankah kalau mereka sudah berhasil bersih-bersih sesuai dengan aturan yang berlaku, pada saat yang lain, pada kesempatan yang akan datang, saat ngepel kita tinggal leha-leha aja. Panggil anak-anak, sini nih. Kemarin udah diajarin cara ngepel masjid, sekarang kalian tuh ngepel masjid. Itu kan sisi positifnya. Anak-anak dikumpulkan, caranya begini. Diajarkan cara mengepel yang baik dan benar itu seperti apa. Kainnya dikumpulkan, cuci bersih dulu sampai diperas tuh. Airnya begini. Peras lagi sampai kering, lap lagi. Yang sudah dilap jangan diinjak. Kan gitu. Kakinya udah bersih atau belum? Belum, cuci kaki dulu rame-rame. Gitu, bersih rame-rame. Senang. Berikan kepercayaan untuk mereka. Jangankan untuk ngepel masjid. Sebuah pasukan besar tadi yang dipercayakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak muda, cukuplah sebagai contoh buat kita. Sampai-sampai ada sebagian kalangan yang meragukan kemampuan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Dan itu terdengar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Terdengar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa ada sebagian kalangan meragukan kemampuan, bukan meragukan pilihannya Nabi Muhammad. Mereka sangat yakin pilihan Nabi Muhammad itu tepat. Cuman mereka berpikir, bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Itu subhanallah terdengar sampai di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar sampai telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kumpulkan sahabat. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya mendengar berita seperti ini dan seperti itu. Berita tentang munculnya keraguan akan kemampuan sahabat Usamah bin Zaid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "In tat'anu fi imaratihi
faqad ta'antum fi imarati abi. Kalau kalian mencela, mencacat, meragukan kemampuan Usamah bin Zaid sebagai seorang panglima, itu sama artinya kalian meragukan kepemimpinan dan kemampuan ayahnya dahulu, Zaid ibnu Harithah radhiyallahu ta'ala. Siapa Zaid bin Harithah? Seorang panglima perang di dalam Islam, komandan terkenal yang kemudian dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai salah satu panglima dalam perang Zaid bin Harithah yang kemudian terbunuh dalam perang Mu'tah. Ayahnya terpilih, seorang mantan budak terpilih. Siapapun akan mengakui kemampuan Zaid bin Harithah di dalam memimpin perang. Tidak ada satupun yang meragukan kemampuan ayahnya di dalam menjalankan tugas sebagai seorang panglima. Itu kata Nabi, kalau kalian meragukan kepemimpinan anaknya, itu sama kalian meragukan kepemimpinan ayahnya. Karena ayah dan anak sama-sama mampu. Sama-sama mampu. Lihat, sampai seperti itu, bukan cuma sekedar mengangkat dan memilih. Nabi alaihi salatu wasallam membela sahabatnya yang masih muda ini. Nah, anak-anak kita pun mestinya seperti itu. Berikan kesempatan untuk mereka tampil. Berikan kepercayaan bagi mereka untuk tampil. Nah, tentu dengan arahan, bimbingan, dan dalam kontrol serta pengawasan dari kita. Tidak dibiarkan lepas begitu saja, diawasi. Itulah tugas pendidik ya. Tugas orang tua mengawasi, mengontrol, mengarahkan, membimbing. Itu tugas orang tua, tugas ustadz, tugas guru, seorang pendidik, seorang pengajar, arahkan. Tapi kesempatan dibuka lebar-lebar. Nah, misalkan pada saat kita menyampaikan tentang keutamaan bersedekah, berta'awun dalam bentuk harta untuk keberlangsungan dakwah. Karena dakwah itu tetap ada operasionalnya, dakwah itu ada pengeluarannya, besar kecil itu semua ada. Mungkin kita sampaikan kepada ikhwah, jangan lupakan melibatkan anak-anak ini. Nah, jangan lupa untuk melibatkan mereka, hadirkan mereka, buatlah mereka ikut mendengar materi dan ajakan tersebut. Kemudian berikan waktu khusus untuk mereka, berbicara untuk mereka. Nah, misalkan kita kumpul semua ini berbicara tentang usaha kita untuk berta'awun, saling membantu, saling menyokong dalam hal sedekah tadi. Ini contoh. Anak-anak juga dihadirkan. Tuh, kumpul semua anak-anak di sini, kumpul. Ikut dengarkan ya, sampaikan. Setelah selesai, berikan waktu khusus di akhir nasihat itu tadi. Nah, ini anak-anak gimana? Sebutkan namanya satu-satu. Abdurrahman, Ismail, Umar, Hafiz, Ibrahim, Yahya, Zakaria. Ini semuanya gimana? Udah dengar tadi penjelasannya ya. Kalian juga sebisa mungkin untuk ikut bersedekah, berinfak di jalan Allah. Nah, nggak perlu sama dengan si A, si B yang bisa ngasih 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, bukan. Tapi kalian coba sisihkan uang jajan kalian. Coba di antara kalian sendiri, uang jajannya berapa? 5.000 Ustaz, 2.000 Ustaz. Coba sisihkan 500 saja. Bisa enggak? Kalau 500 terlalu banyak, 200 saja. Coba kalian siap? Oh iya siap Ustaz. Anak-anak seperti anak-anak kita, kalau ditantang mereka nantang. Pernah membuktikan seperti itu? Mereka kalau ditantang tuh nantang. Misalkan berani seperti itu, berani Ustaz. Bisa. Itu kenyataan di lapangan yang selama ini kita temukan. Alhamdulillah, anak-anak kita responnya baik sekali. Coba yang seperti ini dicoba. Hal seperti ini dicoba ya. Anak-anak dikumpulkan. Coba kalian sekarang sedekah. Ini untuk keperluan dakwah. Misalkan kalau nggak bisa 1.000, setengah dari uang jajan. Sabar, pahalanya besar. Allah akan berikan surga. Pahalanya Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Itu juga disampaikan pada anak-anak kita. Beri kesempatan mereka beribadah, beri kesempatan mereka untuk beramal, beri kesempatan mereka untuk berbuat, berbuat. Bahkan kalau perlu kita ajak mereka berbicara, kita ajak mereka untuk berpendapat. Nah, misalkan dibentuk sebuah kepanitiaan
untuk mempersiapkan acara daurah semacam ini. Ada seksi kebersihan, ada seksi logistik, ada seksi ini, seksi itu semua. Amin. Anak-anak ditanya, kalian bisa apa ini? Bantu-bantu untuk menyambut tamu dan ustadz yang mau datang. Diem, anak-anak kan kita biasanya diem gitu. Aduh, apa ya? Coba dipikir-pikir. Gimana kalau tugas kalian mencabut rumput di depan sana? Bisa enggak? Oh, bisa, Ustaz. Ya, itu tugas anak-anak ya. Diberi kesempatan untuk berbuat, diberi kesempatan untuk berkarya, beramal, beribadah, beri kesempatan untuk mereka berpendapat. Ada beberapa contoh kasus anak-anak yang pada usia remaja ABG, mereka akhirnya memberontak pada orang tuanya. Memberontak itu menentang. Nah, menentang. Orang tuanya memberikan nasihat, langsung ditimpali. Kan gitu. Ternyata kasusnya apa? Diteliti 1, 2, 3, kita teliti bareng-bareng. Ternyata anak-anak tersebut sejak kecil tidak diberikan haknya untuk berpendapat. Tidak kurang diberi haknya untuk berbicara. Nah, selama beberapa waktu anak-anak itu hanya diberi posisi mendengar, menulis, mencatat, menjawab terus, kan begitu sistem pendidikan yang kita alami dan kita jalani selama ini. Anak-anak posisinya cuma denger aja, catat, tulis. Nah, hak mereka untuk berbicara kurang diberikan. Hak mereka untuk berpendapat itu kurang dibuka. Itu kan tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai seorang pendidik, tugas kita seorang pengajar untuk memunculkan potensi mereka dalam berpendapat dan berbicara. Toh dalam kontrol dan pengawasan kita juga, kalau misalkan mereka berbicara salah, kita luruskan. Oh, itu tidak benar, itu salah, itu keliru. Yang bagus gini. Atau dalam bahasa yang lebih halus lagi, kalau misalkan begini, tentu lebih baik Mas ya. Gimana? Kita tidak menyalahkan pendapat dia dalam bahasa, tapi kita arahkan kepada yang lebih baik. Kemudian kita kondisikan dia untuk memilih pendapat ini. Kan itu. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Yang paling kecil untuk mereka berpendapat, berbicara. Nah, misalkan tata ruang kelas. Ini meja belajarnya mau disusun bersaf atau ke belakang begini. Istilahnya apa? Kalau bersaf kan begini, seperti saf, baris 5, 5, 5. Tapi kalau satu ke belakang semua itu, berbanjar. Ya, berbanjar. Anak-anak ditanya, kalian lebih senang yang mana? Duduknya bagaimana? Seperti ini. Mereka diberi kesempatan berpendapat. Toh yang merasakan nyaman dan tidaknya ketika belajar mereka, bukan kita. Kita kan sebagai guru dan pengajar. Nah, gimana? Apakah posisi depan Ustadz semua, atau ada yang pengen di kanannya Ustadz? Ada yang pengen di kirinya Ustadz? Mau jarak berapa? Pokoknya harus tengah mencang kanan. Kan itu. Atau harus 10 cm, 20 cm. Atau menurut kalian seperti apa? Biarkan mereka berpendapat. Nah, kalau misalkan anak berpendapat, saya di pojok belakang aja Ustaz. Karena gitu, misalkan ada anak pendapat seperti itu, kan tinggal diluruskan. Mas, Dek. Nah, Rasul itu mengajarkan kepada kita, kalau berhalaqah, bermajelis, bagaimanalah sedekat dengan ustadznya, jangan jauh-jauh sekali di pojok sana. Kan gitu misalkan. Wah, ini kalau bisa kakinya kalau pas capek bisa selonjor gini Ustaz. Bisa diselonjorkan garis miring apa ini? Diluruskan kan gini kan. Kadang-kadang kan kita capek ya. Tapi kalau misalkan posisi meja temannya di depan, hanya setengah kaki kalau diselonjorkan, susah kan? Anak akhirnya berpendapat, ya jarak segitu Ustaz ya. Ya, bagus. Kalau pendapatnya bagus, ucapkan bagus. Kalau pendapatnya baik, puji dengan baik. Tapi kalau ternyata kurang tepat, luruskan. Beri kesempatan mereka berpendapat dan berbicara. Ketika anak-anak itu kurang diberi kesempatan berbicara, tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, itu nanti nyimpen. Pada saat dia sudah merasa mampu untuk berbicara, meledak.
Meledak. Sampai akhirnya ada curhat dari orang tua, dari ayah, dari ibu. Anak saya Ustaz sekarang udah berani ngelawan. Ngelawan gimana Pak? Kita pengen ngarahkan kayak gini, anaknya bilang, Abi itu diam aja, Abi itu gak tahu. Atau ucapan seorang anak kepada ibunya, menengok. Ada cerita seperti itu. Apa tidak sedih? Menengok itu garis miring, diamlah kan itu. Udah gak usah banyak bicara Bu. Diam. Kenapa? Dia sebagai manusia sudah merasa tertekan kan itu dari kecil. Suruh denger terus, dengarkan. Kamu gak usah banyak bicara, dengarkan. Ikuti aja, manut. Ekspresi untuk berbicara dan berpendapat itu tidak diberikan. Nah, tapi itu tadi keistimewaan Ahlus Sunnah, alhamdulillah kan di bawah kontrol dan pengawasan. Tidak dibuka keran itu kan tidak dibuka sebebas-bebasnya seperti orang zaman sekarang. Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat bukan seperti itu, tapi kebebasan pendapat dalam hal ini adalah pendapat yang terkontrol, diawasi, dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika mereka sudah menginjak dewasa, mereka sudah memiliki sebuah kepercayaan diri, confidence levelnya itu ada. Nah, coba kalau kita perhatikan sekarang, ini nyata dan fakta. Anak-anak kita yang di pesantren, mohon maaf ini kekurangan kita yang harus diperbaiki dan dibenahi. Nah, anak-anak kita di pesantren yang dari kecil kurang diberi kesempatan berbicara dan berpendapat. Ketika mereka sudah beranjak dewasa 15, 16, 17 tahun. Saya sudah pernah uji cobakan seperti ini di beberapa pesantren. Ada kesempatan berkunjung ke sana, saya ingin ketemu sama anak-anak seperti itu. Ketemu, kumpulkan. Ketika ada tanya jawab, dialog bukan monolog, dialog. Anak-anak itu terkesan pemalu, diam. Soleh, badan, wajahnya garang. Di sebuah pesantren wajahnya garang, mohon maaf, menunjukkan keras begitu ya. Kemudian giginya sudah rompal sedikit. Di kalangan teman-temannya ini memang dikenal galak dan kejam. Di kalangan teman-temannya. Tapi pas dalam pertemuan itu saya tanya, ayo Soleh gimana? Gini maksud. Tidak punya sebuah kepercayaan diri ketika dalam sebuah forum resmi. Nah, kenapa dari kecil kurang diberi kesempatan berbicara dan berpendapat. Nah, coba tanamkan yang seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil sekali. Ibnu Abbas masih kecil. Dalam sebuah jamuan kan majelisnya Nabi itu kan berhalaqah ya, melingkar begitu ya. Aturan dan etika yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam ketika membagi makanan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, mulailah dari yang paling kanan, kan begitu ya. Ada juga aturan mulailah dari yang paling besar kedudukannya di antara mereka paling tinggi. Bisa juga seperti itu, nggak ada masalah. Ini pada kesempatan tersebut Ibnu Abbas tepat ada di sebelah kanannya Nabi. Padahal masih kecil, tepat di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya lagi sahabat yang lebih tua. Nabi alaihi salatu wasallam ketika membagi minuman itu meminta izin terlebih dahulu kepada Ibnu Abbas. Masih kecil. Bukan langsung kamu anak kecil belakangan ya. Ini namanya mematikan potensi yang seperti ini. Membuat mereka tidak percaya diri, pesimis kan melihat dirinya. Oh ternyata saya kurang dihargai. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam minta izin kepada Ibnu Abbas. Boleh saya berikan air minum ini untuk yang di sebelahmu? Kata Ibnu Abbas, nggak bisa. Bayangkan Ibnu Abbas, saya tidak akan mendahulukan sesuatu yang utama untuk orang lain dibandingkan saya. Pertama dapat dari Nabi kok, diberikan untuk orang lain, nggak bisa Nabi, itu hak saya. Nabi menghargai, ya sudah buat kamu. Ini pelajaran penting dari Nabi alaihi salatu wassalam. Misalkan kita duduk-duduk begitu, kumpul, ada tamu. Nah, di sebelah kanan kita ada anak kecil.
Coba adab itu kan sudah mulai ditanamkan. Kan itu. Ini buat kamu dulu. Jangan ditimpali, Ustaz, anak-anak nanti belakangan aja lah, sendiri aja. Kan itu. Makan di nampan juga seperti itu. Anak-anak satu nampan sendiri. Yang mengajarkan adab dan akhlak serta etika makan siapa kalau seperti itu? Tapi kalau anak-anak itu satu nampan dengan kita yang orang tua, bukankah ada kesempatan untuk mengajarkan etika makan seperti ini? Adabnya demikian. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sudah sering kita dengar, bukankah beliau makan satu nampan dengan anak yang bernama Umar bin Salamah, kan begitu ya? Lalu saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan adab, ya ghulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi Muhammad tidak sungkan, tidak segan untuk kemudian makan satu nampan dengan anak-anak. Karena beliau memiliki tujuan mengajarkan etika dan adab makan untuk mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai anak muda, kalau makan ucapkan basmalah. Pakailah tangan kananmu, jangan menggunakan tangan kiri maksudnya. Kemudian makanlah dari yang dekat-dekat saja. Nah, ini contoh yang ada dalam keseharian kita. Contoh dalam keseharian kita. Ternyata Rasulullah SAW seperti itulah mendidik. Nah, memberikan motivasi seperti cerita Ibnu Mas'ud tadi, memberikan kesempatan untuk tampil. Seperti cerita sahabat siapa? Usama bin Zaid, menghargai haknya. Seperti cerita sahabat siapa? Ibnu Abbas, betul-betul haknya dia dihargai. Dihargai betul oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan dihargai betul oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada satupun sahabat yang kemudian memprotes atau mengkritik, anak kecil. Tidak, dihargai betul. Nabi Muhammad cara menghargainya seperti apa? Minta izin. Itu kan hak dia. Nah, kemudian Nabi memberikan penghargaan selanjutnya ketika Ibnu Abbas mengatakan, enggak, saya enggak mau jatah saya kok diambil orang. Saya enggak mau jatah saya diambil orang. Itu kan hak dia. Itu dihargai juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian jangan lupa juga pola pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah tidak henti dan tidak jenuh untuk mengucapkan doa-doa kebaikan bagi mereka. Mengucapkan doa-doa kebaikan untuk anak-anak ini. Nah, dari doa yang sifatnya umum, mengucapkan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik, mereka yang sudah besar, mereka yang sudah dewasa, mereka yang sudah keluarga, atau mungkin seorang ustadz, bukan. Anak kecil satu anak pun yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun yang berjalan di hadapan kita, ajarkan untuknya ucapan salam, assalamualaikum. Sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masa tuanya itu sering menemui anak-anak yang sedang bermain hanya untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anas bin Malik sudah sepuh ya, sudah tua begitu, itu salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Anas itu senang mendatangi anak-anak kecil yang sedang bermain. Tujuannya apa? Hanya untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kenapa saya lakukan hal ini? Sebab dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu melakukannya. Selalu melakukannya. Ucapkan salam. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan selalu menyertai kalian. Rahmat Allah pun demikian selalu menyertai kalian. Barakah dari Allah pun semoga tercurah untuk kalian. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapkan salam. Nah, kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, nah, beliau kalau sudah keluar dari masjid selepas salat berjamaah menjadi imam, anak-anak kecil itu sudah pada antri di luar. Nah, anak-anak kecil pada antri di luar itu untuk menunggu diusap pipi dan rambutnya sambil didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali doa. Penting sekali doa itu untuk selalu kita bacakan buat mereka.
kita sampaikan untuk mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sahabat Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir terkemuka. Nah, salah satu faktor terbesarnya adalah karena barokah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimhu ad-din. Nah, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi orang yang pintar dalam urusan agama ini, dan ya Allah, jadikanlah dia menjadi ahli tafsir Al-Qur'an yang terkemuka. Terkabul doa dari Nabi Muhammad. Yang didoakan bukan hanya Ibnu Abbas, tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu beliau. Nabi Muhammad mendoakan sahabat Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW mendoakan Abdullah bin Ja'far. Nah, Nabi Muhammad mendoakan fulan. Semua anak-anak itu didoakan selalu oleh Nabi Muhammad SAW. Barangkali saat kita mengucapkan doa tersebut bertepatan dengan waktu mustajab. Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah melarang kita mendoakan kejelekan dan keburukan untuk anak-anak kita. Khawatirnya saat orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya bertepatan dengan waktu yang mustajab. Waktunya kapan? Rahasia Allah. Yang dikhawatirkan Nabi jangan sampai bertepatan dengan waktu mustajab, doa keburukan itu akhirnya dikabulkan Allah. Kapan waktunya? Rahasia Allah. Agar kita bersungguh-sungguh banyak-banyak berdoa untuk menempatkan pada waktu yang mustajab tersebut. Doa ya. Doa mendoakan anak-anak kita secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu artinya di hadapan mereka, sependengaran mereka, sepengetahuan mereka, disaksikan oleh mereka. Doa tidak langsung itu artinya kita mendoakan mereka tanpa mereka ketahui, dalam salat kita, dalam zikir kita, dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, ini tips-tips ringkas sederhana. Tinggal nanti bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pengajar dan pendidik kemudian mencari menginovasinya. Kan itu. Yang jelas itu prinsip-prinsip utamanya. Prinsip-prinsip utamanya yang perlu kita yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak-anak. Berikan motivasi ya. Motivasi. Nah, tunjukkan dan kesankan bahwa mereka itu memiliki potensi yang baik. Seperti kisah Ibnu Mas'ud. Beri kesempatan mereka untuk berbuat dan berkarya, tampil ke depan dalam batasnya sesuai kontrol dan pengawasan kita. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad kepada sahabat Usamah bin Zaid. Nah, demikian juga menghargai hak-hak mereka, menghargai hak-hak mereka seperti yang dicontohkan Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga selalulah mendoakan mereka doa-doa kebaikan seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam kepada beberapa sahabat yang telah kita sebutkan namanya tadi. Itu prinsip dasar, tinggal di kerangka utamanya, tinggal dibuat sub sendiri-sendiri. Saya yakin bisa. Contoh-contohnya seperti apa, prakteknya bagaimana, itu tinggal dikembangkan sendiri. Bekerja samalah dengan ibu anak-anak kita, artinya kerjasama dengan istri kita agar cara mendidiknya sama, selaras dan sejalan. Jangan sampai cara mendidiknya bertentangan. Itu nanti akan memberikan pengaruh juga pada anak-anak kita baik dan buruknya. Kalau selaras, suami dan istri, ayah dan ibu sesuai, anak-anak pun akan mudah menerima. Tapi kalau si A, bapak bilang begini, ibu bilang begitu, ayahnya bilang A, ibunya bilang I, anak bingung untuk menentukan sikap. Nah, bahkan dalam kegamangan milih bapak atau milih ibu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa tips singkat ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa mempraktekkan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Bisa. Yang pada zuhur, barangkali kalau ada beberapa pertanyaan akan akan kita baca nanti selepas sholat zuhur. Kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan, gitu ya. Dikumpulkan ke Pak Korlap, Bu Yazid mungkin. Dikumpulkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti akan dibaca setelah sholat zuhur.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada jangan dipaksa.